Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali masih di menyambut kurikulum merdeka tahun pembelajaran baru. Kali ini kita akan membahas sedikit masalah proyek berprofil penguatan pelajar Pancasila atau disingkat P5. Ada kalimat pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Apa makna dari pernyataan ini? Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul juga produktif di abad 21. Profil belajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Apa sih dimensi kunci? Dimensi kunci tersebut akan menunjukkan profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan perilakunya sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Adapun elemen-elemennya, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan tunggal ika. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian ada juga tema-tema di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk SMP, maka kita hanya memilih 3 tema dari 7 tema yang sudah ditetapkan dalam 1 tahunnya. Yang pertama, tema gaya hidup berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, ada suara demokrasi, ada bangunlah jiwa raganya, kemudian ada rekayasa berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir kewirausahaan. Apa saja yang ada di dalam modul proyek? Yang pertama, sama seperti modul ajar, adalah identitas umum. Identitas ini yang di dalamnya terdapat identitas penulis modul, sarana dan prasarana, kemudian target peserta didiknya. Yang berikutnya adalah komponen inti. Komponen inti di dalamnya terdapat deskripsi singkat proyek yang akan dikerjakan, kemudian dimensinya dan subtema proyek, tujuan spesifik fase proyek. Kemudian apalagi asesmen yang kita pergunakan, pertanyaan pemantik, kemudian ada pengayaan remedial, dan juga ada refleksi pendidik dan peserta didik. Di bagian terakhir ada lampiran, di dalamnya adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Itulah tahapan-tahapan atau bagian-bagian yang harus ada di dalam modul proyek, meskipun pada pelaksanaannya, pada pembuatannya diserahkan secara merdeka kepada pendidik, disesuaikan dengan karakter, potensi, dan kebutuhan peserta didiknya masing-masing. Pada intinya, hal-hal yang menjadi esensial di bagian-bagian modul proyek harus tetap ada. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.